Halo, kamu yang sedang mendengarkan, selamat datang di Motivasi Relaksasi Channel. Apa kabar hatimu hari ini? Mungkin kamu sedang duduk di sudut kamar, menatap jendela atau berbaring sambil menatap langit-langit, membiarkan pikiranmu mengembara. Mungkin ada beban di pundakmu, atau mungkin kamu merasa lelah. Lelah dengan hari-hari yang terus berlari, dengan perjuangan yang seolah tak pernah usai. Aku ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke paru-parumu. Rasakan dadamu yang mengembang perlahan, lalu hembuskan. Biarkan semua ketegangan itu mengalir keluar bersama nafasmu. Kita tidak akan buru-buru hari ini. Kita akan berjalan pelan bersama-sama di dalam ruang yang aman dan tenang ini. Judul hari ini adalah Sebelum Berjuang Kembali, Mari Istirahat. Ya, istirahat. Kata yang sederhana, tapi seringkali kita lupakan. Kita begitu terbiasa berlari, mengejar, berjuang, hingga lupa bahwa tubuh dan jiwa kita juga butuh jeda. Lupa bahwa kita bukan mesin, melainkan manusia, dengan hati yang bisa lelah, dengan jiwa yang kadang perlu dipeluk. Jadi, mari kita ciptakan ruang ini bersama. Ruang di mana kamu boleh melepaskan semua beban itu, meski hanya untuk beberapa saat. Ruang di mana kamu boleh menjadi dirimu sendiri, tanpa perlu memakai topeng atau berpura-pura kuat. Karena di sini kamu aman. Di sini kamu diperbolehkan untuk hanya menjadi manusia. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar istirahat? Bukan hanya tidur, bukan hanya duduk diam menonton layar ponsel, tapi benar-benar istirahat. Di mana pikiranmu tenang, hatimu ringan, dan tubuhmu rileks sepenuhnya. Kita hidup di dunia yang begitu cepat. Setiap hari ada daftar panjang yang harus diselesaikan. Pekerjaan, tanggung jawab, mimpi yang ingin dikejar, dan ekspektasi dari orang lain atau bahkan dari diri kita sendiri. Kita diajarkan bahwa berhenti adalah tanda kelemahan. Kita diajarkan bahwa terus bergerak, terus produktif adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita berhasil. Tapi tahukah kamu, berhenti bukanlah kegagalan. Istirahat bukanlah kemunduran. Justru sebaliknya, istirahat adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Seperti seorang pelari yang menarik nafas sebelum melesat kembali. Istirahat adalah bahan bakar yang mempersiapkan kita untuk melangkah lebih jauh. Coba ingat kembali, kapan terakhir kali kamu memberi izin kepada dirimu sendiri untuk berhenti? Untuk tidak melakukan apa-apa tanpa merasa bersalah. Mungkin kamu merasa aku tidak punya waktu untuk istirahat. Mungkin kamu berpikir jika aku berhenti sekarang, aku akan tertinggal. Atau mungkin ada suara kecil di dalam kepalamu yang berkata, kamu tidak pantas istirahat, kamu belum cukup berjuang. Aku ingin kamu tahu sesuatu, suara itu bukan kebenaran. Itu hanya ketakutan atau ekspektasi yang kita biarkan menumpuk di dalam diri kita. Kebenarannya adalah, kamu pantas untuk istirahat. Kamu pantas memiliki waktu untuk dirimu sendiri, untuk menyembuhkan luka-luka kecil di hatimu, untuk mengisi kembali energimu. Istirahat bukan hanya tentang menutup mata atau berbaring di sofa. Istirahat sejati adalah ketika kamu membiarkan dirimu melepaskan semua beban, fisik, mental, dan emosional. Ini tentang memberikan ruang bagi dirimu untuk bernafas, untuk merasakan, untuk menjadi. Bayangkan sebuah danau yang tenang, permukaannya begitu jernih, hingga kamu bisa melihat pantulan langit di atasnya. Tapi ketika angin bertiup kencang atau ketika batu dilemparkan ke dalamnya, air itu menjadi keruh, gelombangnya mengacaukannya. Hidup kita sering seperti danau itu. Setiap hari ada batu yang dilemparkan ke dalamnya. Tekanan pekerjaan, konflik, kekhawatiran, atau bahkan mimpi yang kita kejar dengan terlalu keras.
Istirahat adalah saat kita membiarkan air itu kembali tenang, saat kita membiarkan gelombang mereda dan permukaan danau itu kembali jernih, saat kita membiarkan diri kita melihat dengan jelas lagi siapa kita, apa yang kita inginkan, dan mengapa kita berjuang. Jadi, bagaimana caranya kita mencapai istirahat sejati? Pertama, kita perlu belajar mendengarkan diri kita sendiri. Coba tanyakan pada dirimu sekarang, apa yang aku butuhkan saat ini? Mungkin tubuhmu butuh tidur yang lebih nyenyak. Mungkin hatimu butuh seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Mungkin pikiranmu butuh jeda dari kebisingan dunia. Apapun jawabannya, itu valid. Kebutuhanmu penting. Dan langkah pertama menuju istirahat adalah mengakui apa yang kamu butuhkan tanpa merasa bersalah. Seringkali yang membuat kita sulit istirahat bukan hanya pekerjaan atau rutinitas, tapi beban yang tidak terlihat. Beban itu bisa berupa rasa bersalah karena merasa tidak cukup produktif, bisa berupa ketakutan bahwa kita akan mengecewakan orang lain, bisa juga berupa ekspektasi yang kita letakkan pada diri kita sendiri untuk selalu kuat, selalu sempurna, selalu bisa menangani segalanya. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak perlu sempurna untuk pantas istirahat. Kamu tidak perlu menyelesaikan semua daftar tugasmu untuk boleh berhenti sejenak. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Coba bayangkan semua beban itu seperti batu-batu kecil yang kamu bawa di dalam ranselmu. Setiap hari kamu menambahkan satu batu lagi, satu kekhawatiran, satu tanggung jawab, satu ekspektasi. Ransel itu semakin berat, tapi kamu terus berjalan karena kamu pikir itulah yang harus kamu lakukan. Sekarang, bayangkan kamu meletakkan ransel itu di sampingmu. Kamu membuka resletingnya dan satu persatu kamu mengeluarkan batu-batu itu. Kamu tidak perlu membuangnya. Mungkin batu-batu itu adalah bagian dari perjalananmu. Tapi untuk saat ini kamu boleh meletakkannya. Kamu boleh membiarkan pundakmu rileks. Kamu boleh membiarkan dirimu bernafas. Ada satu hal yang perlu kamu pahami. Istirahat tidak berarti menyerah. Istirahat tidak berarti kamu berhenti bermimpi, berhenti berjuang, atau berhenti mengejar apa yang penting bagimu. Justru sebaliknya, istirahat adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Bayangkan seorang pendaki gunung. Dia tidak bisa terus mendaki tanpa henti. Ada saat-saat di mana dia harus berhenti, mendirikan tenda, minum air, dan memandang pemandangan di sekitarnya. Bukan karena dia menyerah, tapi karena dia tahu untuk sampai ke puncak dia perlu menjaga kekuatannya. Kamu adalah pendaki di dalam perjuangan hidupmu sendiri, dan istirahat adalah tenda yang kamu dirikan di tengah perjalanan itu. Itu adalah tempat di mana kamu mengisi kembali energi, merenungkan langkahmu sejauh ini, dan mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Jadi, jika kamu merasa lelah, jika kamu merasa ragu, jika kamu merasa dunia terlalu berat, itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu adalah tanda bahwa kamu manusia. Dan sebagai manusia, kamu berhak untuk istirahat. Sekarang, mari kita bicara tentang langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk mulai beristirahat. Karena kadang-kadang meski kita tahu bahwa butuh istirahat, kita tidak tahu dari mana harus memulai. Yang pertama, beri dirimu izin. Ini adalah langkah pertama dan terpenting. Katakan pada dirimu sendiri dengan suara yang lembut dan penuh kasih, "Aku boleh istirahat, aku pantas istirahat." Ulangi kata-kata itu di dalam hati, atau jika kamu berani ucapkan dengan keras, kamu akan terkejut betapa kuatnya efek dari sekedar memberi izin pada dirimu sendiri. Yang kedua, ciptakan ruang kecil untuk ketenangan. Tidak perlu pergi ke tempat yang jauh atau melakukan sesuatu yang rumit. Cukup temukan sudut kecil di hidupmu. Bisa di kamarmu, di taman, atau bahkan di kursi favoritmu. Matikan ponselmu atau setidaknya matikan notifikasinya. Biarkan dirimu hadir sepenuhnya di saat ini. Yang ketiga, dengarkan tubuhmu. Tubuhmu adalah sahabat yang selalu jujur.
Jika matamu terasa berat, jika pundakmu kaku, jika nafasmu pendek, itu adalah cara tubuhmu berkata, "Aku perlu perhatian." Minum segelas air, regangkan tubuhmu perlahan, atau cukup berbaring dan rasakan setiap bagian tubuhmu rileks satu persatu. Yang keempat, biarkan pikiranmu mengembara tanpa tujuan. Kita sering merasa harus selalu produktif, bahkan saat kita mencoba istirahat. Tapi cobalah ini, biarkan pikiranmu mengalir bebas. Tidak perlu memecahkan masalah, tidak perlu membuat rencana. Bayangkan pikiranmu seperti awan yang melayang di langit. Mereka datang dan pergi tanpa perlu kamu pegang erat. Dan yang kelima, lakukan sesuatu yang membuatmu bahagia, sekecil apapun itu. Mungkin itu mendengar lagu favoritmu, menyeruput teh hangat, atau sekedar memandang bunga di halaman. Temukan satu hal kecil yang membawa senyum ke wajahmu, dan lakukan itu tanpa merasa bersalah. Saat kamu istirahat, sesuatu yang indah terjadi. Kamu mulai menemukan kembali dirimu sendiri. Kamu mulai mendengar suara hatimu yang mungkin sudah lama tenggelam di bawah kebisingan dunia. Kamu mulai melihat dengan lebih jelas apa yang benar-benar penting, apa yang ingin kamu kejar, dan apa yang mungkin perlu kamu lepaskan. Istirahat adalah seperti membersihkan jendela yang berdebu. Ketika debunya hilang, kamu bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Kamu bisa melihat dirimu sendiri dengan lebih jernih. Dan ketika kamu siap untuk berjuang kembali, karena ya, perjuangan itu akan selalu ada, kamu akan melakukannya dengan hati yang lebih ringan, dengan pikiran yang lebih jernih, dengan jiwa yang lebih kuat. Sebelum kita mengakhiri perjalanan kita, teman, hari ini aku ingin meninggalkanmu dengan beberapa kata. Kata-kata ini untukmu yang sedang mendengarkan, yang mungkin merasa lelah, ragu, atau bahkan sedikit tersesat. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu berikan, setiap kali kamu bangkit setelah jatuh, itulah bukti kekuatanmu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu sudah cukup apa adanya dirimu saat ini. Dan jika hari ini terasa berat, jika dunia terasa terlalu besar, ingatlah, kamu boleh istirahat, kamu boleh berhenti sejenak, bahkan kamu boleh menangis, tertawa, atau sekedar diam. Semua itu adalah bagian dari perjalananmu, dan semua itu membuatmu manusia. Jadi, sebelum kamu berjuang kembali, mari istirahat. Mari peluk diri kita sendiri dengan penuh kasih sayang. Mari beri waktu untuk jiwa kita bernafas. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah memberikan waktu untuk dirimu sendiri. Aku harap setelah ini kamu merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih tenang, dan sedikit lebih siap untuk melangkah kembali. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Silakan istirahat dengan baik ya.